Pada bab 1 hukum kelimpahan, buku yang hendak kutulis akan menguraikan gimana kekayaan terbentuk seandainya perlu memulai segalanya lagi dari awal. Aku sharing sedikit perjalanan menuju kekayaanku, kumulai ketika kuputuskan sebagian dari perolehanku perlu kusisihkan untuk diriku sendiri. Kemudian marak yang bertanya, bukankah yang kudapatkan semuanya memang milikku dan kusisihkan untuk diriku sendiri? Jawabannya ya tentu saja enggak gitu. Karena kita tuh perlu membayar penjahit baju, membuat sandal, dan keperluan-keperluan yang lainnya. Bahkan, kita nggak bisa hidup tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Setuju nggak sih? Lalu coba aku tanya, apa yang bisa kamu perlihatkan atas perolehan-perolehanmu bulan lalu atau tahun lalu? Kau membayar semua orang kecuali dirimu sendiri. Benar-benar bodoh. Kau bekerja untuk orang lain. Kau hanya seperti budak yang bekerja hanya demi makanan dan pakaian. Bahkan kau tak punya apa-apa selain itu. Kalau kamu pernah baca buku The Rich Man in Babylon yang ditulis oleh George S. Clason, di situ ada pembelajaran abadi yang dapat dipraktekkan seumur hidup. And that's great. Itu permulaan yang mengubah hidupku. Di situ ditulis ada 5 hukum tentang emas. Hukum pertama, dengan senang hati dan dalam jumlah yang semakin besar, emas akan mendatangi siapapun yang mau menyisihkan tidak kurang dari 10% penghasilannya untuk menciptakan harta benda bagi masa depannya dan keluarganya. Hukum kedua, dengan rajin dan riang gembira, emas bekerja bagi pemiliknya yang bijaksana, yang menemukan bagi emas itu pekerjaan yang menguntungkan, sehingga ia beranak pinak seperti kawanan di padang rumput. Poin ketiga, emas aman dalam lindungan pemiliknya yang bijaksana, yang menginvestasikan berdasarkan orang-orang yang terbukti ahli dalam pengelolaannya. Poin keempat, emas akan lari dari orang yang menginvestasikan dalam usaha atau tujuan yang tidak diketahui dengan baik atau tidak dianjurkan oleh orang-orang ahli dalam pengelolaannya. Poin kelima sekaligus yang terakhir, emas lari dari orang yang memaksa untuk memberinya penghasilan yang mustahil atau mengikuti bujukan manis para penipu maupun para pemimpi di siang bolong atau yang tidak berpengalaman dan muluk-muluk soal investasi.